kami mendukung baik secara pemerintahan maupun secara pribadi. Warga masyarakat kami sangat mendukung dengan adanya diadakan pondok pesantren di Desa Teluk Agung yang dipimpin oleh Bapak Supriyanto. Yang tentu mudah-mudahan kita sama-sama doa dan kita dukung ya anak-anak kita nanti ya, kita arahkan ngapun jauh-jauh kalau ada di Desa Teluk Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kompak ya. Kalau tadi Pak Kades semangat menyampaikan penyampaian baik dari pemerintahan, perkembangan desa, arahan luar biasa. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, kita penuntut, pengarah, serta nanti di alam barzakh akan menjadi penerang di alam kubur kita. Sebagaimana tadi dibacakan oleh Qari di dalam Al-Quran surah Bani Israil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu as-sami'ul basir. Ketua PHBI beserta anggotanya yang sudah mempersiapkan segala kebutuhan di dalam pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita takzimi beliau tokoh di kecamatan kita ini ya, sini yang tidak pajak pusat satu persatu, namun dia mengurangi rasa hormat kami. Mudah-mudahan kita sedang akan senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Di hari yang mulia ini dan penuh keberkahan di Masjid Darun Najah. Darun Najah, dar itu kalau dilihat di kamus besar bahasa Arab yaitu rumah, bisa juga kampung. An-Najah itu kesuksesan, keberhasilan. Darun Najah, rumah kesuksesan, sebagai nama yang
baik, nama yang bagus. Mudah-mudahan masjid ini ya akan menelurkan nanti masyarakat yang sukses, masyarakat yang beriman, masyarakat yang berilmu, masyarakat yang bertakwa. Amin. Allahumma amin. Bagi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kita dustakan jemaah sekalian? Betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Betapa luasnya nikmat ialah Allah curahkan kepada kita. Jaminan Allah terhadap kehidupan kita itu luar biasa. Rizki kita dijamin oleh Allah. Kehidupan kita dijamin oleh Allah. Rizki tidak akan pernah tertukar, tidak akan pernah nyasar. Ya. Seadanya lah Allah takar. Namun sekarang kita berusaha menjemputnya. Di mana tempat rizki itu berada? Di kebun, di sawah, di pemerintahan, atau di mana? Ternyata letak rizki itu terdapat pada kemuliaan seseorang. Terletak pada kemuliaan seseorang, namun juga terletak pada kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memuliakan Allah, tunduk sujud kepada Allah, menjalankan segala apa yang Allah perintah, menjauhi segala apa yang Allah larang, maka rezeki itu bagaikan air hujan yang mengucur begitu deras membasahi bumi. Namun kenapa air ini tidak membasahi kita? Rezeki tidak seperti air yang mengalir membasahi kita, karena kita terlalu banyak dosa. Terlalu banyak dosa yang menghalangi rezeki ini turun curah kepada kita. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini aku mengajak diriku pribadi dan jemaah sekalian, mari sama-sama kita saling introspeksi diri, saling jaga, saling nasihati bahwasanya kita semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lantas apa yang sudah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mari start from zero. Kita mulai dari nol, lanjut terus kita persiapkan untuk masa yang akan datang. Betapa luas anugerah dan nikmat Allah kepada kita, sehingga apabila sedang ada ranting-ranting pepohonan di muka bumi ini dikumpulkan untuk menjadi pena, kemudian seluruh air yang ada di lautan, seluruh air yang ada di danau, seluruh air yang ada di sungai, semuanya dikumpulkan untuk dijadikan tinta. Niscaya habislah pena, habislah tinta, tidak akan dapat untuk menulis betapa luas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana Allah tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sudah aku berikan, niscaya kalian tidak akan mampu. Mudah-mudahan kita selanjutnya akan menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Allahumma amin. Sebagaimana Allah tegaskan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur kata Allah, niscaya akan aku tambah nikmat-Mu. Bapak-bapak bersyukur ini. Ngaji Muhammad Pak Kades, syukur Pak Kades. Jadi kalau Pak Kades bersyukur, boleh ditambah juga Allah Pak Kades. Siap Pak Kades, siap saja Pak Kades. Oh siap. Ibunya ini siap. Kalau bapak-bapaknya kebilannya ditambahnya ibu-ibu dong kayak gini.
langkahi pula mayat ini lah, ya. Bukan ke situ sebetulnya. Sebetulnya bukan ke situ yang ditambah oleh Allah. Yang ditambah oleh Allah nanti nikmat kasih sayang bapak-bapak terhadap ibu ditambah, perhatiannya ditambah, duit kalangannya ditambah lagi kalau. Woi, aku diam. Begitupun ketika ibu-ibu semuanya bersyukur kepada Allah terhadap suami laki, bersyukur, niscaya timbal baliknya ada, akan Allah curahkan keberkahan di dalam rumah tangga itu, akan Allah jaga ketentraman kerukunan di dalam rumah tangga. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, la syadid, tunggu pada Allah, azabku amatlah pedih. Nah, azab di sini bukan ketika di akhirat saja. Ketika kita lupa bersyukur terhadap kaum musim ini, kita syukuri. Seharusnya kita keluarkan untuk sedekah, kita keluarkan untuk membantu orang yang membutuhkan, namun kita pelit, kita galak menjok. Ini salah satu termasuk yang kurang bersyukur. Kita nyawa ngarit banyak hasil, seharusnya dikeluarkan zakatnya, itu dikeluarkan. Ini kurang pandai bersyukur. Nikmat sehat yang sudah Allah berikan ini tidak kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, juga termasuk kita kurang pandai bersyukur. Makanya jangan heran kalau kebunlah diurus demikian rupa, ya, pupuk dikurang-kurang, namun ngapa buahnya sembisa dengan jemur yang diurus. Allah kurangi nikmat, keberkahannya Allah kurangi. Sawah tadi seharusnya berhasil melimpah ruah. Nah, di target ini kalau panen ini sekian kaleng, tiba panen banyak hama. Wassalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan senantiasa dapat istiqomah melaksanakan perintah, ajaran serta tuntunan beliau. Nantinya kita mengharapkan syafaat dari beliau di hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Baik, kita bersolawat. Kalau tadi lah solawat, ini kita salawat lagi. Salawat tibil qulub. Hafal gua? Hafal insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekali lagi, Bu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dihaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masyarakat muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dipertemukan di sini dapat bermuajah, bersilaturahmi, bertatap muka di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah. Jadi aku ini sejak beberapa pagi yang lalu ini, hari Jumat, ya, mudah sehat dapat memberikan
pencerahan kepada kita sedaya. Di dalam kehidupan di dunia ini, kita sebagai manusia diberikan tinggi dimensi waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama masa lalu, yang kedua masa sekarang, dan yang ketiga masa yang akan datang. Masa lalu biasa kita sebut dengan kenangan, karena sudah berlalu, sudah dilewati. Masa sekarang adalah yang akan datang. Bukan cuma kehidupan secara real, kehidupan secara nyata, tapi kehidupan yang kekal dan abadi juga harus kita persiapkan, yaitu kehidupan di alam barzakh dan di akhirat nanti. Ini jangan lupa, banyak orang sibuk mempersiapkan untuk hidup besok hari, tapi banyak orang yang lalai dan lupa untuk mempersiapkan diri apa yang akan kita bawa apabila kita besok mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang sibuk mencari rezeki kalangan pagi. Betul Bu? Pak, sibuk kalau lahir Bu, ya, atau dia kena belanja dari kalangan sibuk. Bahkan mohon maaf, ada orang yang terpaksa karena tidak ada lagi persiapan untuk belanja kalangan, tahan, mohon maaf, mengambil hak milik orang lain. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Tapi jarang sekali orang sibuk mempersiapkan diri, memanalah amaku pagi mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ini. Peringatan Isra wal Mi'raj merupakan kisah yang Allah abadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Merupakan salah satu kisah yang banyak kisah-kisah yang lain Allah ceritakan. Selain kisah Isra wal Mi'raj, ada kisah proses penciptaan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam, proses penciptaan alam semesta. Allah ceritakan kisah-kisah para anbiya, para nabi. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Banyak Allah ceritakan kisah-kisah sejarah di dalam kitab suci Al-Quran. Namun kitab suci Al-Quran bukanlah kitab sejarah, meskipun banyak menceritakan tentang kisah dan sejarah. Buat apa Allah mengisahkan semua kisah-kisah sejarah ini di dalam Al-Quran? Supaya kita mengambil pelajaran, supaya kita dapat mengambil ibrah, hikmah dari kisah tersebut. Karena dari kisah-kisah itu Allah menggambarkan betapa kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kisah Isra wal Mi'raj ini kisah yang sudah terjadi sekian abad yang lalu, namun saat ini masih relevan, masih sesuai. Bahkan di masa kali Allah sebutkan kalimat tasbih, subhanallah. Jarang Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahkan tidak ada di dalam kisah sejarah dalam Al-Quran. Allah awali kisah tersebut dengan kalimat tasbih, maha suci Allah. Tidak ada khusus untuk Allah menceritakan tentang kisah Isra wal Mi'raj ini. Kenapa? Karena Allah ingin memastikan bahwa kisah ini memang tidak masuk akal. Makanya Allah mempertaruhkan kesuciannya, maha suci Allah. Subhanallah, asra saro yasiru, berjalan. Asra memperjalankan. Jadi yang berjalan di sini bukan nabi,
tapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad SAW, bukan Nabi. Ya. Karena ketika Nabi menyampaikan kisah ini kepada para paman, saya pakai baju ini, ya, kemudian saya tidak sadar ada semut yang masuk ngompreng di kantong saya. Nah, balik ke ku gantung lagi, kemudian semut ini keluar. Berceritalah kekanciannya semut-semut tadi. Wahai kekancianku, para semut-semut, aku balik sejak di penyeberangan ya, Masjid Darun Najah. Cuma beberapa jam saja. Kekancian semut tadi berpikir mana mungkin gila kau mau mana kau berjalan, ya? Dia mungkin kau pacak berjalan dari rumah menuju ke sini, kemudian beberapa jam saja, tidak mungkin. Memang tidak mungkin. Namun apa yang terjadi? Semut tidak berjalan sendirian, tapi masuk ke dalam kantong saya. Begitu juga Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi sendiri yang berjalan mustahil, tapi ini Allah yang memperjalankan beliau, maka tidak ada yang mustahil. Makanya Allah awali ini dengan subhanalladzi asra bi'abdihi, abdun, hambaku. Allah akui benar bahwasanya Nabi kita ini diakui betul-betul oleh Allah. Engkau adalah umatku wahai Muhammad, engkau adalah hambaku wahai Muhammad. Nah, kita ini hamba Allah kan, gitu, betul? Kita mengaku hamba Allah, tapi belum ada pengakuan dari Allah. Akuinya belum, ada akuinya. Mau ada nak akuinya? Dia jom, dia galak, ya, dipantau minggalan. Ya kan? Dipantau, Allah ingin bertemu, ingin komunikasi, gitu kan? Dengan suara kumandang azan, cacat di negara, ya kan? Ajungnya galak sembahyang, oh dia galak ajung puasa rumah itulah. Nak diakui oleh Allah. Udah, ini katanya apa? Dah, ini masa haji Allah. Memang aku ciptakan kamu oleh Allah, tapi untuk menjadi hambaku nanti dulu. Siapa yang kenal dengan Pak Jokowi? Kenal kali kita kan? Bapak-bapak kenal kali kan? Betul? Ya iyalah, apalagi ibu-ibu ini. Kenal kali dengan Pak Jokowi? Telah banyak dibantu oleh Pak Jokowi, betul? Alhamdulillah. Betul Bu? Kenal kan? Apakah Pak Jokowi kenal dengan ibu? Sapu kamu ini katanya. Kenal ada aku. Itu kan ngaku-ngaku gitu. Ngaku kenal. Begitu juga dengan Allah, ngaku menjadi hamba Allah. Tapi kalau kita tidak pernah hadir di tempat-tempat yang harusnya kita hadir bersama Allah, tidak akan diakui. Ya, seorang murid tidak pernah datang ke sekolah, datang pun bolos, ya, lama dia di sekolah, tiba-tiba ingin ikut ujian, nak naik kelas, diakui dia oleh kepala sekolah. Itu dipasang ke kepala sekolah, mak saja kalau sekolah nenek moyang kabar, sekendak saya, ya kan? Ini kita manusia ini seperti itu jamaah sekalian. Sudah Allah limpahkan rahmat, kasih sayang, anugerah, rezeki dijamin, kesehatan diberikan, dititipi harta, benda, jabatan.
maka dia kira galak bersyukur, dia kira galak tunduk sujud kepada kata Allah. Inna azabi lasyadid. Tunggu kata Allah. Hak itu adanya. Menangkan kuda kalah dia, ya, menikmati kehidupan di dunia. Tapi di akhirat nanti belum tak sampai di akhirat, di alam barzakh, ya, ketika masuk ke dalam kubur, lubang yang begitu sempit dan gelap, malaikat munkar dan nakir datang, dia menggunakan parpor kayaknya, ya. Dikatanya mandrok buka lagi, karena pas ditanya pasti dia sampai di terlebus mandrok buka ini, ya. Allahu Rabbi. Karena apa? Jarang dia menyebutkan kalimat Allah, jarang dia berselawat menyebut Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya siapa imammu, lupa dia. Imam sudah mendengar tadi dari Jepri, ya. Alhamdulillah. Dan Jepri Manumazudi ini punya potensi menjadi qori, ya. Ini harus kita terus, ya, kita dukung. Mudah-mudahan nanti dapat mengikuti kompetisi musabaqah di sekolah. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu ikut aku Jamboree Nasional, ya. Ya, jadi suatu kebanggaan Jeme Mekah Kauile, ya, kecamatan yang dari dulu dianggap terbelakang di kabupaten, saat ini kita tampil, ya, dengan pramuka satu regu khusus diwakili Fokus Selatan oleh SMP Negeri 1 Mekah Kauile. Ini luar biasa, menggalakkan satu kabupaten, ya. Ini tak gemen-gemen, ini nasional, bertemu dengan seluruh putra putri terbaik Indonesia dari Papua, Sulawesi, Kalimantan, ya. Wina kekancian Jepri bagaikan tubuh tanpa kepala. Itu. Jadi ada yang bertanya, ngaku beberapa tahun yang lalu pada bulan puasa, Ustaz, aku ini kalau bulan puasa nahan lapar, haus ini, masih ketahankan. Cuman ngaku bertahan, karena kalau nak sembahyang ini mau mana hukumnya? Dengan guyon saya ku jawab, yiku kalau kabah kalau kabah puasa dia sembahyang, semagi nak berbaju dia gelesilannya. Masyaallah muslimin rahimahullah, ya. Jadi kalau misalkan puasa cuman sembahyangnya kurang lengkap, misalkan ibarat celana dalam saja mungkin, kan, ya. Kalau dia lebih 2 waktu 3 waktu mungkin celana pandak saja, ya. Kalau dia lah full penutup yang lengkap, gitu. Jadilah aku kok celana dalam pokoknya penutup, ya, dia pola itu. Aku kan sembahyang maghrib saja umay itu. Kok apa? Dia kinaan. Dia jadi itu. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah ya as-shalah. Jadi yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah sholat. Jadi jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usikum wa iyaya binafsi bitaqullah. Dalam kesempatan ini aku menasihati diriku pribadi, ya, dan jamaah sekalian, mari dalam kesempatan peringatan Isra wal Mi'raj ini kita sama-sama dirikan sholat, ya, baik di dalam rumah tangga maupun di masjid ini kita isi, kita makmurkan. Mudah-mudahan ini akan menjadi pembimbing kita, akan menjadi ketahanan di dalam rumah tangga kita. Pokoknya kalau kita sholat, apapun permasalahan di dalam rumah tangga itu akan ada solusinya, karena kita minta kepada Allah, tidak minta kepada yang lain, ya. Kira ini saja yang dapat disampaikan dalam kesempatan peringatan Isra wal Mi'raj pada saat ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya, sehingga akan
membekas yang dapat kita amalkan hendaknya. Amin Allahumma amin. Tentunya terjadi banyak kesalahan, kekeliruan, apa yang aku sampaikan aku mohon maaf pada Allah, aku mohon ampunannya. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت